Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan ke-7 ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian atau Hate Speech di media sosial. Jadi perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi dan dampak yang sangat signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang cyber dan hukum cyber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya. Lalu, meskipun penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan yang lainnya, namun di sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan, terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi. Nah, lalu kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian di media sosial pada masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ide pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa seharusnya pembaharuan KUHP seyogianya juga dilatar belakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi pada ide dasar Pancasila yang di dalamnya mengandung konsep nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam laporan simposium pembaharuan hukum pidana nasional yang diadakan di Semarang bahwa pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya adalah usaha langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi terciptanya tujuan nasional. Hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian di media sosial diantaranya telah ada dalam KUHP sebagai induk aturan perundang-undangan pidana material dan telah ada dalam undang-undang di luar KUHP. Undang-undang tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, dan yang lainnya. Undang-undang tersebut memiliki banyak kelemahan yuridis yang mengakibatkan sistem pemidanaannya tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal. KUHP menghendaki pengaturan penyebaran ujaran kebencian dengan mengaturnya sebagai pelanggaran atau kejahatan, namun undang-undang di luar KUHP tidak mencantumkan kualifikasi delik. Formulasi hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di masa yang akan datang terlihat lebih bagus dan lebih lengkap daripada formulasi hukum pidana di dalam penanggulangan ujaran kebencian di masa yang akan datang. Terlebih dari konsep KUHP yang mengatur hal apa saja yang dapat dipidana terkait ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian di dalam dunia maya, kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kejahatan korporasi, adanya pengaturan tentang pidana pengganti denda apabila korporasi tidak mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi di dalam penyebaran ujaran kebencian apabila tidak diatur oleh konsep KUHP, maka undang-undang khusus yang mengaturnya masih berlaku. Hal ini adalah suatu langkah progresif yang ditujukan oleh sistem pemidanaan di masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.